Jamaah salat Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semata-mata yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Dan takwa itu diejewantahkan atau diwujudkan dalam akhlak perilaku kehidupan kita sehari-hari. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Beliau telah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Lalu beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan implementasinya, yakni wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Inilah mengapa ad-dinu husnul khuluq. Agama ini adalah akhlak yang baik. Jadi jika ada orang yang beragama tapi tidak berakhlak yang baik, dia tidak pantas mengaku beragama. Karena sejatinya Islam yang sesungguhnya adalah perilaku, yakni akhlak yang baik. Kemuliaan manusia ditentukan pada ketakwaannya, bukan pada gelar kehormatan, bukan pula pada pangkat dan jabatan, bukan kekayaan, nasab keturunan dan lain sebagainya. Walaupun hal-hal tersebut juga bisa menjadi faktor bertakwanya umat manusia dan bertambahnya kemuliaannya. Misalnya ilmu. Dengan ilmu orang bisa mencapai derajat takwa dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian semua dan orang-orang yang berilmu, darajat. Bukan cuma satu derajat, berderajat-derajat. Artinya orang berilmu bisa mencapai kemuliaan. Syaratnya satu, ilmunya disertai keimanan. Yang kedua, ilmunya bermanfaat. Dan yang ketiga, ilmunya diamalkan. Orang bisa mendapatkan kehinaan karena ilmunya saat ilmunya tidak bermanfaat. Wa tu'allima li ghairiddin. Betapa banyak orang pintar, betapa banyak orang berilmu, tapi ilmunya bukan untuk kemuliaan yang dibenarkan oleh agama, tapi ilmunya untuk membodohi orang awam, bahkan ilmunya untuk memanipulasi orang awam, ilmunya hanya digunakan untuk memperkaya diri saja, atau ilmu yang tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah, amat besar kebenciannya di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, kalian semua mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Yang kedua, orang bisa mencapai kemuliaan dengan kedudukan, kekuasaan. Mengapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian semua kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Berarti menjadi sultan atau raja, presiden, menjadi ulil amri atau pemerintah adalah kemuliaan, karena pemerintah adalah institusi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Khatib ulangi sekali lagi, pemerintah adalah institusi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mentaati pemerintah sama saja mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Menghina pemerintah sama saja menghina Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka ada hadis sahih, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, menghina presiden, menghina penguasa, menghina raja, ahanahullah, maka pasti suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Artinya dengan kekuasaan orang bisa mulia, karena kekuasaan adalah institusi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika kekuasaan dijalankan dengan amanah, tapi ketika kekuasaan hanya dijadikan alat untuk memperkaya diri, berkhianat dengan rakyat, maka betapa banyak sejarah dan ceritanya orang yang berkuasa malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, orang bisa mulia dengan hartanya. Saat kapan dia mulia karena hartanya? Saat hartanya diinfakkan untuk kebajikan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Namun orang juga bisa menjadi rendah, hina gara-gara hartanya. Saat kapan? Pertama, saat dia mengumpulkan harta, tidak peduli dari halal atau yang haram. Yang kedua, saat hidupnya hanya berlomba-lomba mempermewah, hanya berlomba-lomba bermegah-megahan akan harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian semua, telah membinasakan kalian semua, sampai kalian dijejalkan di dalam kubur. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, orang bisa mendapatkan kemuliaan karena keturunan. Saat kapan? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka, anak cucu mereka, wattaba'athum, mengikuti mereka, mutaba'ah dengan keimanan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami ikatkan mereka, kami sambungkan kemuliaan mereka dengan keturunan mereka. Artinya jamaah Jum'ah punya leluhur yang hebat, punya leluhur yang baik, itu bisa menyebabkan anak keturunannya mendapatkan kemuliaan. Lumrah kita pahami, leluhur yang baik, leluhur yang hebat, maka anak keturunannya akan dihormati. Hanya saja saat kapan anak keturunannya dihormati dan pantas mendapatkan kemuliaan? Saat mereka mengikuti leluhurnya dengan keimanan, mengikuti akhlaknya, mutaba'ah dengan perilakunya. Seandainya memiliki leluhur yang baik tetapi keturunannya tidak baik, ini akan menjadi beban, justru akan menjadi kehinaan. Oleh karena itu, generasi yang terbaik
adalah generasi yang tidak membangga-banggakan keturunan, tidak membangga-banggakan nasab, tapi generasi yang berkarya demi menjaga kemuliaan leluhurnya. Maka Imam Ali karamallahu wajhah berkata, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaquluha anada. Bukanlah anak muda itu yang membangga-banggakan leluhur orang tuanya, walakinnal fata may yaquluha anada, tapi pemuda yang sesungguhnya yang berkata inilah karya saya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada akhirnya kemuliaan kita akan bermuara kepada akhlak yang baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kesimpulannya, mari kita berilmu sekaligus berakhlak. Para penguasa wajib berakhlak. Dengan harta, gunakan harta kita untuk kepentingan kebajikan dengan akhlak. Begitupun jagalah akhlak kalau kita dari keturunan yang baik demi kemuliaan orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.